pokoknya kamu tuh salah. Ya orang tua harus hormat, bukan ibaratkan anak-anak kita itu adalah sebuah pohon di mana kalau dia masih kecil itu gampang untuk bisa dibentuk. Tapi nanti kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, zat penggenggam nafas kita, zat yang mengamanahi kita, putra-putri yang salih dan salihah. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah tidak hanya di dunia tapi juga di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita hingga akhir zaman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita melihat anak-anak di sekeliling kita ini, Masya Allah, seneng banget ya kalau mereka ini memiliki adab, memiliki sopan santun ketika berperilaku itu, Masya Allah, ketika dia berkata juga lemah lembut. Nah, Masya Allah, ini adalah harapan kita semuanya. Anak-anak kita ini bisa seperti itu. Perlakuan mereka itu kepada orang tuanya hormat, dan hormatnya itu didasari karena kecintaannya mereka kepada Allah dan Rasulnya, juga kecintaannya kepada orang tuanya. Ini adalah anak-anak yang kita harapkan. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, bagaimana jika yang terjadi di hadapan kita adalah sebaliknya? Ternyata anak-anak yang kita asuh atau mungkin yang kita didik dan yang kita besarkan itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana jika anak-anak yang kita lahirkan itu adalah anak-anak yang ketika diberitahu itu justru membentak-bentak. Ketika disampaikan sesuatu yang hak, maka dia marah-marah. Tidak jarang kita melihat anak-anak yang mungkin di sekeliling kita itu, ada yang ketika orang tuanya menyampaikan misalnya, "Dek, gak ada yang berebut ya." Kok mau, Pak? Matanya sudah melotot, mamanya dipukul-pukul. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Semoga anak-anak kita tidak seperti itu, okay? Tapi fakta yang ada memang demikian. Banyak anak-anak yang mungkin seperti itu. Ketika disampaikan sesuatu yang benar, yang hak sama orang tuanya, ternyata dia gak mau nerima. Bahkan membentak-bentak, memukul. Dan kasihan sekali kalau yang namanya orang tua itu punya anak seperti ini. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Nah, ini ada salah satu kesalahan kita barangkali ya. Bahwasanya kita ini pernah memberikan statement bahwa yang namanya adab itu bisa berjalan sendiri. Yang namanya adab itu bisa baik sendiri. Bisa ada pada diri anak-anak kita ketika anak-anak itu misalnya menghafal Al-Quran atau belajar fikih. Ternyata faktanya yang namanya adab itu gak sebanding lurus dengan pengetahuan seseorang. Misalnya di dunia orang dewasa kita banyak melihat ya seorang yang pintar dalam hal bahasa Arab, pintar dalam hal fikih dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya dia menolak syariat-syariat Islam, bahkan melecehkan Islam. Naudzubillah min dzalik. Itu terjadi. Bahkan di sejarah masa lalu itu ada seorang gubernur bernama Hajjaj bin Yusuf. Dia itu adalah seorang gubernur pada masa kekhalifahan Yazid. Nah, dia itu adalah seorang wali yang kejam dan zalim. Bahkan sangat memusuhi ulama pada saat itu. Padahal kita tahu bahwa dia itu adalah murid imam terkemuka pada saat itu. Naudzubillah min dzalik. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kalau kita melihat seperti itu,
Berarti yang namanya adab itu gak bisa dong tiba-tiba tling nyampe pada anak kita. Enggak. Yang namanya adab itu harus ditanamkan. Harus disampaikan kepada anak-anak kita sejak mereka usia dini. Bahkan sejak mereka memulai untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan pertama kali mereka memulai untuk menyampaikan kata-kata dan kalimat. Adab sudah harus disampaikan kepada anak-anak kita. Masya Allah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kaum muslimin ini memiliki adab yang luhur? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tanamkan kepada mereka bahwa Allah itu mencintai anak-anak yang berakhlak mulia. Tentunya ini bisa disampaikan kepada anak-anak yang akidahnya sudah dibentuk. Bahwa mereka sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketika cinta itu sudah sampai ke dada mereka, maka sampaikanlah bahwa Allah itu mencintai anak-anak yang berakhlak mulia. Bagaimana rasanya Masya Allah kalau kita itu dicintai sama Allah. Kita dicintai sama ibu dan bapaknya aja seneng banget kan, apa-apa diberikan kepada anaknya. Kita dicintai oleh ustazah, oleh ibu guru dan bapak guru di sekolah, itu senengnya Masya Allah. Apa-apa diberikan kepada siswanya. Nah ini yang kalau yang mencintai kita ini adalah Allah. Bagaimana rasanya ya? Nah, ayah dan bunda ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu suka, cinta kepada anak-anak yang berakhlak mulia. Contohnya seperti apa? Yaitu anak-anak yang lemah lembut ketika berkata. Dia tidak membentak-bentak, tidak marah-marah. Masya Allah, yang sopan santun, hormat kepada orang tua, hormat sayang kepada yang lebih muda, malayarham walayurham. Yang tidak sayang tidak akan disayang. Nah, sampaikan kepada mereka bahwa Allah itu mencintai anak-anak yang berakhlak mulia. Dek, kalau mau dicintai Allah berarti kalau ngomong harus yang baik-baik aja ya. Kalau ada orang tua harus hormat, bukan begitu. Hormat, sayang sama adiknya juga harus berbagi, harus apa kerja sama, gak ada yang rebutan-rebutanan. Masya Allah, jika ini disampaikan kepada anak-anak sejak usia dini, maka itu terbentuk hingga dia dewasa. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, cara yang kedua adalah perlakukan anak-anak kita ini dengan penuh kasih sayang. Sampaikan bahasa cinta ayah dan bunda dengan sangat ikhlas kepada mereka. Kurangi acara marah-marah pada mereka. Sekali lagi kurangi acara membentak. Kalau bisa nggak ada kata membentak. Sampaikan dengan mereka dengan bahasa yang halus dan lemah lembut. Gak bisa Ustazah, anak saya itu harusnya keras. Keras atau tidak itu adalah habit dari orang tuanya. Jika orang tuanya itu membiasakan dia berkata lemah lembut, berkata gak harus keras-keras, harus pelan aja sudah didengar, maka anak-anak pun terbiasa dengan itu. Berilah mereka pengertian bahwa mama dan papa, ayah dan bunda ini sayang pada kalian karena ayah dan bunda ini ingin kita semuanya itu nanti berkumpul di surga kembali. Nah, itu penting ya ayah dan bunda untuk disampaikan kepada anak-anak. Penyampaiannya harus dengan kasih sayang. Nah, selanjutnya bagaimana anak-anak kita itu sesuai dengan doa kita. Maka panggillah mereka dengan panggilan-panggilan yang terpuji. Panggillah mereka dengan panggilan yang terbaik. Jangan sampai kita memanggil anak-anak kita misalnya nih mereka agak gede, gendut misalnya kayak gitu. Atau misalnya anaknya kecil, cungkring, kring. Rene loh. Itu kita hindari yang seperti itu. Panggil dia dengan panggilan yang baik. Misalnya,
Masya Allah, anak salihahnya mama sini. Atau mungkin ketika kita pengen anak-anak kita itu menjadi dokter, panggil aja dengan keinginan orang tuanya. Bu dokter, misalnya nih, Bu dokter Naufa, ayo sini sayang. Misalnya kayak gitu, panggil aja, nggak ada salahnya, itu kan doa ya. Jadi panggil dia dengan panggilan terbaik yang dia suka. Ya kayak Rasulullah itu memanggil Ibu Aisyah itu kan ya Humairah gitu kan ya. Nah anak-anak kita itu juga kita panggil dengan panggilan yang terbaik. Yang mereka itu senang. Dia akan senang dengan kita. Secara tidak langsung secara emosional mereka itu dekat dengan kita. Masya Allah senang banget ya. Nah ayah dan bunda mari kita perlakukan mereka dengan perlakuan yang terbaik. Sebab yang namanya perlakuan terbaik itu menjadi tabungan informasi buat anak-anak kita. Oh, mamaku itu kalau ngomong itu pelan, gak pernah marah-marah sama aku. Jadi kenapa aku harus marah-marahan? Nah seperti itu. Jadi anak-anak itu lihat cerminan yang tiap hari dia ketahui. Yaitu siapa? Ayah dan bunda. Jika ayah dan bunda memperlakukan yang baik pada mereka, maka mereka juga menjadi generasi-generasi yang baik. Masya Allah. Ayah dan bunda, kemudian yang ketiga, yaitu ketika mereka melakukan kesalahan, maka tegurlah mereka dengan proporsional. Sudah kita kurangi marah-marah. Kita sampaikan kepada mereka bahwa yang benar itu seperti ini loh nak, yang salah itu seperti ini. Dan kita menyalahkan atau meluruskan itu harus ada standarnya, yaitu apa? Islam. Tetap Islam standarnya ya. Jadi kita itu mendidik mereka berbasisnya akidah. Nah, kalau seperti ini Allah nggak suka. Bukan hanya mama dan papa yang nggak suka, tapi Allah nggak suka loh nak. Sampaikan kepada mereka kesalahan mereka itu seperti apa. Dan sampaikan kepada mereka yang boleh itu yang mana dan yang nggak boleh itu yang mana. Jadi ditunjukkan. Bukan hanya menyalahkan. Hei gak usah lari-lari kayak gitu nak. Tidak seperti itu tapi sampaikan. Nak duduk dulu yuk. Kalau jalan yang pelan ya. Karena nanti kalau tenaga kita itu kita hemat, kita itu bisa loh nanti itu makan dengan tenang. Misalnya seperti itu tuh contoh aja ya seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada dia. Kalau tenaga kita hemat, maka kita nanti bisa belajar dengan baik. Kalau lari-larian terus, kita capek. Misalnya seperti itu. Jadi sampaikan dengan bahasa yang baik. Misalnya mereka terbukti salah, kita itu menegurnya secara proporsional. Jadi secara baik-baik, tidak menghakimi mereka. Kamu salah nak, pokoknya kamu itu salah nak, salah. Tidak seperti itu cara menegurnya. Jadi kita sampaikan yang benar itu yang kayak gimana, yang salah itu seperti apa. Begitu. Dan tentunya standarnya adalah apa? Adalah Islam, adalah hukum syara. Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Cara yang keempat adalah jadilah kita orang tua yang responsif. Jadi kita semuanya harus peka terhadap kebaikan-kebaikan anak-anak. Jika dia memiliki kebaikan, maka ayo dipuji mereka. Beri dia reward, dipuji mereka. Jika mereka berbuat kesalahan, maka sampaikan bahwa itu salah. Nah, di sini pentingnya orang tua itu meluruskan sejak dia kecil. Ibaratkan anak-anak kita itu adalah sebuah pohon di mana kalau dia masih kecil itu gampang untuk bisa dibentuk. Tapi nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, apa bisa dibentuk? Bisa, tapi itu akan susah. Tidak seperti ketika dia masih kecil. Kalau dia masih kecil, kita mau bentuk apapun bisa. Nah, mumpung dia masih dini, usia dini, ayo dibentuk yang bagus mereka. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Kemudian cara yang kelima adalah mari jadikan adab yang baik sebagai habit di keluarga kita.
Contohnya misalnya, ayo berlaku lemah lembut kepada siapapun, ayo suka berbagi. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah itu, kepada adiknya itu harus sayang, harus suka membantu, seperti itu. Berkatanya nggak ada yang membentak-bentak, nggak ada yang marah-marah, semuanya harus diatur sedemikian rupa. Bagaimana cara menyampaikan maaf ketika dia salah. Dan 3 kata ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf kalau salah. Jangan pernah sungkan. Orang tua juga jangan pernah malu untuk meminta maaf kalau orang tuanya salah. Dan ini pasti dicontoh sama sama anak-anaknya. Nah, maaf, mama tadi salah ya nak ya, minta maaf ya sayang ya. Selain meminta maaf, anak-anak juga diajarkan untuk memberi maaf, mudah untuk memberi maaf. Nah, kalau mereka butuh sesuatu, tidak, ambilkan itu, aku pingin itu, nggak seperti itu. Biasakan mereka untuk mengatakan kata tolong. Dek, tolong dong abang ambilkan sandal. Nggak mau bang, misalnya kayak gitu. Loh, abang kan nggak nyuruh adik, tapi kan abang meminta tolong. Jadi minta tolong gitu ya. Jadi memberikan contoh kepada mereka bahwa kita nggak nyuruh tapi meminta tolong. Jadi maaf, meminta tolong dan terima kasih. Jangan lupa untuk menanamkan pada anak-anak bahwa terima kasih, berterima kasih itu harus disampaikan. Terima kasih ya sudah membantu mama. Terima kasih ya sudah membantu papa. Padahal anak-anak itu membantunya apa sih? Cuman mungkin lap-lap aja gitu. Udah terima kasih, dikasih tahu terima kasih. Seperti itu anak-anak akan terbiasa berterima kasih. Masya Allah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Setelah itu cara yang keenam adalah berdoa. Berbanyak doa supaya Allah itu membolak-balik hati anak-anak kita. Kalau yang tadinya itu masih suka ngeyel, masih suka ya masih seperti itu. Berdoa supaya Allah itu meluruskan anak-anak kita supaya mereka itu menjadi anak-anak yang hanif, anak-anak yang baik, yang cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan imbasnya nanti pasti cinta kepada orang tuanya. Jangan hanya kita itu berdoa supaya anak-anak kita itu pinter dalam hal ilmu pengetahuan. Atau misalnya jangan pernah hanya berdoa supaya anaknya itu menjadi juara. Itu aja. Jangan hanya berdoa itu. Tapi berdoalah supaya anak-anak kita itu supaya anak-anak kita itu beradab. Anak-anak kita itu gampang diatur gitu ya. Gampang diatur karena Allah gitu ya, bukan gampang diatur karena yang lainnya begitu. Gampang ditunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka kita harus berdoa seperti itu. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, itu tadi adalah 6 cara bagaimana kita menanamkan adab yang baik kepada anak-anak kita. Jadi yang namanya adab itu tidak moro-moro celing tapi harus ditanamkan. Sebelum anak-anak itu tahu ilmu pengetahuan yang luas, maka ada baiknya mereka itu belajar tentang adab dulu. Nah, Imam Malik pernah berkata bahwa pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu pengetahuan. Yang dirahmati Allah. Ketika anak-anak kita dan remaja kita itu memiliki adab yang luhur, maka ilmu dunia dan ilmu akhirat akan mudah mereka raih. Tapi sebaliknya, jika mereka itu pinter banget, pinter pengetahuannya, misalnya pengetahuannya luas, wawasannya Masya Allah sampai mana-mana begitu ya. Tapi ternyata dia tidak beradab, maka ilmu yang dia peroleh itu tidak akan mendapatkan berkah. Na'udzubillah min dzalik. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, sekian dulu. Semoga kita semuanya bisa menjadi contoh dari anak-anak kita. Semoga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang Masya Allah, yang adabnya baik. Sehingga kita semuanya memiliki tabungan di akhirat. Kita bisa mempertanggungjawabkan ketika nanti ditanyai oleh Allah. Sudahkah anak-anakmu kau ajari untuk berakhlak mulia? Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.